Nah, Irfan ini namanya mencuat gara-gara waktu itu jadi berondongnya Pok Eli Sugigi. Kan intinya aku nggak pernah yang orang di luar sana bicarain gitu. Aku yang memang ya aku gitu. Aku dekat sama Po Eli cuma buat gimmick. Kan orang nggak tahu. Aku disangkanya beneran ya memang pacaran berondongnya cuma morotin kan enggak. Makanya Po Eli pun ya kita jalanin biarin aja. Emang kamu ini ya emang sukanya suka. yang lebih matang. Oh, ya. lebih mateng. Karena kalau udah mateng enak. Oh, dipetiknya enak kan? Manis. Wah. Gede ya ternyata begitu dibuka. Perasaan tadi waktu ditutup agak-agak kecil. Terakhir di Indonesia itu saya di Tangerang. Waktu itu dapat peringkat 3. Tuh hadiahnya cuma 300.000 setengah. Persiapannya 40 juta, hadiahnya 300.000. Iya, makanya aku juga kaget itu sebelum aku berangkat ke Jepang, ke Malaysia kan aku di Indo dulu tadi. Kok hadiahnya 300.000. Makanya kenapa aku suka janda? Oh, janda lebih murah kali kan gitu kan. Gitu. Karena second. Tiba-tiba ini jandanya mahal banget. Jadi saat ini hanya Irma yang ada di hati kamu. Saat ini cuma dia. Mudah-mudahan Hanya dia selamanya. Asik. Karena orangnya ada di sana. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di podcast Fix Mantap. Gak kuku, au. Lu kok meliatin gue? Ikutan. Oh, kayak gitu ya? Ikutan. Oh, kamu menadap aku ya? Iya. Kamu anggap aku secantik Irma Dharmawangsa. Irma dari saham Irma kan Kribo juga. Oh gitu. Dan saya Irfan Sebastian, gak kuku, au. Yeay. Oke Sobat Mantap, ya senang sekali karena hari ini di episode kesekian saya ditemani oleh seorang apa ya? Aktor, atlet, atau apa sih kamu? Aku mau kalau ada uangnya apa aja bisa. Oh. Aktor ayo, nyanyi ayo. Judulnya ada bayarannya aja ya. Ada bayarannya saya bisa gitu. Oke. Boleh tepuk tangan dong buat Irfan Sebastian. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya kedatangan bintang tamu. Itu teman lama saya. Namanya Irma Dharmawangsa. Oh, bukan mantannya kan? Kenapa? Bukannya mantannya. Ini Dwi Andika. Ini Dwi Handoko. Nah, Irma itu saya kenal tuh waktu itu masih gadis loh. Masih kecil, imut-imut, cantik banget. Ya? Sekarang juga masih imut-imut, tapi dia ngaku gue udah nggak gadis kak katanya. Katanya gue perawan tong-tong, bukan perawan ting-ting. Dan gara-gara dia ada di sini kemarin, akhirnya hari ini ada kamu. Kamu ngomong apa tuh kak? Bisa aku ada di sini? Gak tahu, gue dikili-kili sama dia. Pokoknya ujung-ujungnya kamu ada di sini aja. Anyway, terima kasih loh ya udah mau hadir di sini. Oke. Nah, boleh nggak aku flashback ke masa lalu? Boleh. Boleh ya. Boleh dong. Nah, kalau saya lihat dari data. Dari data. So intelek banget ya. Nah, Irfan ini namanya mencuat gara-gara waktu itu jadi berondongnya Pok Eli Sugigi. Itu bener apa enggak sih? Po Eli atau Iris Bella itu? Po Eli ya sih. Emang bener gak sih itu? Gini ya awalnya ya aku. Oke. Biar netizen gak salah paham. Oke, biar clear. Oke. Cuma di podcast ini nih. Oke. Podcast Fix. Mantap. Oke. Aku jelasin nih. Biar gak ada gosip sana sini ya. Masih orang disangkanya ini aku mantan suaminya dia. Oke. Padahal cuma gimmick. Gimmick. Oke. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman, gosip sana sini. Iya. Jadi lebih baik mumpung kamu ada di sini. Aku klarifikasi nih langsung di Fix Mantap. Oke, kamu ingin menjelaskan. Iya, karena awalnya itu aku kenal dia itu di lokasi sinetron. Karena kan kita sinetron bareng. Kamu gitu, sinetron kan. bareng dia. Aku ada sinetron di waktu itu ada di SCTV lagi stripping. Kalau aku sih fokusnya ke Iris Bella waktu itu. Benar, serius. Peran utamanya Iris Bella. Wah cakep juga nih. Siapa tuh? Nah, ngobrol-ngobrol, Iris Bella, oke. Nah,
Tapi tiba-tiba yang deket nih, mungkin Pak Eli susuknya bagus kali ya. Oke. Set, Pak Eli lewat nih, ting gitu kan, ting gitu ya akhirnya. Ya udah ngobrol-ngobrol dan di situ ada media waktu itu, Oke. ada media yang, "Pok, kita bikin realitian yuk," gitu kayak apa? Bikin Reality show. reality show gitu kan. Diajak aku, ala-ala masak, naik tuh beritanya. Pak Eli bawa gebetan baru, berondong baru, yang dibilangnya mirip sama mantan suaminya waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadinya kamu Dari situ naik. Nah, Pak Eli bilang, "Ya depan kita mainin aja yuk," sama medianya juga kayak gitu kan. Akhirnya oke. dibikin sampai ya jalan lah, bilang ya aku sih nggak bilang pacaran juga, dekat bilangnya waktu itu kan, sampai yang dibilang priwet lah, cuma sampai nggak sampai nikah gitu, sampai priwet aja. Tapi sebetulnya itu settingan. Ya gimmick lah. Oh gimmick ya. Bayar berapa lu ke Pak Eli? Enggak, Pak Eli yang ngajakin ke aku, Oh, bukan Pak aku Eli yang ngajakin. ngajakin. Aku sih waktu itu ngomong ke manajemen, aku bilang, "Manajer aku nggak mau dia bilang gitu. "Oh, manajer aku nggak apa-apa kalau Pak Elinya mau," dia bilang gitu. Oh gitu. Pak Eli yang mau waktu itu. Oke, jadi catet ya. Ya. Jadi semua itu cuman gimmick. Gimmick. Dan aku belum nikah gitu sama Kamu dia. belum nikah Belum nikah. dan nggak pacaran sama Dan Pak nggak Eli. pacaran. Ya nggak asik. Padahal harapan gue iya gue pacaran gitu. Terus kalau udah pacaran gue mau tanya, kan waktu itu Pak Eli belum seperti sekarang. Iya. Ciuman nggak sih? Nah, itu makanya teman-teman yang di sono kayaknya pengen ngeremukin gelas nih. terus. iya, makanya teman-teman juga terus ada orang-orang deket. Ini mantan suaminya Po Eli ya? Yang mana si Ferry kan mantannya kan waktu itu Ferry. Enggak mirip. Oh ini mah Irfan, dia bilang akhirnya tahu gitu. Iya dia nggak pacaran. Terus kayak temen gitu juga. Waktu itu ngapain sih sama Po Eli? Aku bilang tiap malam Jumat Po Eli paling gigit belakang gitu. Maksudnya lu pikir apa? Dracula. Lu pikir hisap Gitu. darah. Tapi ya sama-sama kita Dia pikir hampir hisap darah, hisap darah. Hah? Kuyang. Dia kuyang. Ya, tapi Po Eli baik, ya udah kita jalanin aja. Nah, yang penting bisa sama-sama memetik hasilnya. Betul. Toh kamu juga diuntungkan juga. Betul, Akhirnya iya. karir kamu di entertain Alhamdulillah naik. Sebetulnya kamu udah berkecimpung di entertain udah lama? Udah lama sebelum sama Po Eli itu udah hampir 4 tahun lah gitu. Oke. Di entertain gitu. Oh, Aku kan jadi ini supporting gitu lebih ya. net. Aku sih waktu itu masih kontrak bulanan gitu. Oh, oke. Main sama PH. Oh gitu. Akhirnya di situ kamu naik. Naik di situ. Terus gimana ceritanya bisa ketemu Irma? Waktu itu Po Eli juga yang ngajakin, "Pan, ikut yuk acara ulang tahun temennya." Waktu itu bilang gitu, "Ayo Po Eli, nggak apa-apa." Ikut bareng sama temen juga berempat. Tiba-tiba ada, "Po Eli itu siapa?" "Oh itu mah Irma Darmawangsa." "Oh jelek ya Po Eli ya aslinya." gitu. Biar Po Eli gak cemburu gitu. Kan dia orangnya cemburuan, kesel gitu kan. Padahal kita ini kan, "Oh kok jelek ya aslinya." Padahal boleh juga ya. Akhirnya aku DM dia, "Kak mau gitu. foto yang tadi dong." Aku bilang ke Irma. Nah kenapa lu takut dia cemburu, kan gak ada apa-apa antara kamu dan Po Eli? Iya, Po Eli itu orang sifatnya yang nanti marah-marah gak jelas gitu. Jadi makanya udahlah mendingan kita nggak usah yang dibahas lagi gitu. Memang kita nggak ada ikatan gitu, tapi dia orangnya kayak yang marah-marah gak jelas gitu. Oh, suka begitu. Suka begitu. Jadi pada dasarnya emang dia demen sama lu kali ya. Iya, kayaknya. Sementara lu demen gak sama dia? Ya enggak gitu. Lu mau manfaatin dia doang ya? Ya cuma buat gimmick aja gitu. buat gimmick. Buat gimmick aja. Nggak manfaatin. Oh gitu. Ya, sedikit lah. Dan akhirnya kan kamu naik juga, Betul. berarti kan kamu diuntungkan di sana kan? Benar. Oke. Nah, apa sih yang kamu dapatkan setelah gimmick-gimmick itu? Artinya kamu punya popularitas. Iya. Tapi kan di luaran sana jadi semrawut gitu. Betul. Pasti ada pro dan kontranya. Pasti. Ada yang bilang, lu mah brondong mukondoan, Ya, inilah, gitu. itulah. Pasti. Nah, gimana? Apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya banyak banget yang hujat kayak gitu, banyak lah pokoknya yang jelek-jelekin aku. Tapi kan intinya aku nggak pernah yang orang di luar sana bicarain gitu. Aku yang memang ya aku gitu. Aku dekat sama Po Eli cuma buat gimmick. Kan orang nggak tahu. Aku disangkanya beneran ya memang pacaran berondongnya cuma morotin kan enggak. Makanya Po Eli pun ya kita jalanin biarin aja. Berarti kalau orang yang di luar sana ngomentarin kita berarti kita dilihat sama orang dan berarti itu beritanya viral gitu. Kalau nggak viral, mencuri atensi. betul. Ya. Kalau nggak viral berarti orang nggak akan tertarik gitu kan. Jadi ya yang penting
sabar-sabar aja sih. Berarti di sini kamu yang banyak diuntungkan dong. Kan kamu jadi viral, even mungkin di belakang sana ada konotasi negatif, tapi kan kamu tetap diuntungkan di sini. Bener ya? Sampai saat nggak ini ada ruginya kan? Nggak ada ruginya. Ruginya paling diomongin orang, ya biarin aja, namanya di entertain kan pasti baik kita diomongin, jelek pun kita diomongin. Oh gitu. Nah terus akhirnya gimana? Akhirnya kamu kenalan sama Irma di lokasi itu? Di lokasi itu. Terus kamu DM dia? Aku DM, cuma lo Kak mau foto yang tadi dong, kan kita sempat foto-foto tuh. Oh iya nanti aku kirim ya. Nggak dikirim-kirim sama dia gitu kan. Akhirnya ya udah. Dan pas aku sama Po Eli ini ngejalin gimmicknya udah capek lah aku kan. Maksud Po Eli kan yang aku bilang tadi kan suka marah-marah gini-gini. Po Eli udahlah, gue capek, maksud gue udahlah nggak mau bikin gimmick lagi gitu kan. Ya Po Eli kalau mau bikin gimmick sama cowok lain silahkan, aku bilang gitu kan. Kalau ya tapi kan lu gini, tapi ya udah terserah Po Eli, ya udah kita nggak usah bikin gimmick lagi gitu. Oke, aku DM Irma, Kak ketemuan yuk. Oh ngapain ya, kita ngobrol aja gini-gini. Po Eli marah nggak? Dibilang gitu kan Irma. Enggak kan, aku cuma gimmick. Oh ya udah, dia mau kan. Akhirnya aku ajak nonton, aku ajak makan. Ya, terusnya dari situlah timbul rasa cinta itu. Gitu. Sampai sekarang. Nih, kamu dapat nomor telepon dia dari siapa? Ya kan awalnya aku DM, terus ketemu. Oh DM di Instagram. Oh oke. Oh ini gue yang dulu gitu ya. Iya dia tahu. Nah kamu kan masih muda. Terus jalan pertama sama Po Eli. Terus kemudian jalan lagi sama Irma yang notabene dia janda ya, sudah janda ya. Nah image kamu sebagai brondongan atau mokondo semakin melekat di situ. Pasti image di luaran kamu semakin wah dia mah brondongan. Betul. Nah ada nggak hal-hal yang menurut kamu itu merugikan secara image untuk kamu? Ya image sih paling gitu ya, ini mah paling sukanya sama tante-tante gitu, nggak suka sama yang muda paling kayak gitu kan. Cuma ya biarin aja orang di luar sana mau ngomong apa, intinya kan aku nggak pernah berbuat seperti itu dan aku nggak pernah meres cewek sedikit pun nggak pernah gitu. Nggak pernah ya. Aku emang suka sama Irma suka ya aku jalanin. Gitu. Emang kamu ini ya emang sukanya suka. Yang lebih matang. Oh ya. Lebih matang. Karena kalau udah matang enak. Dipetiknya enak kan? Manis ya. Kalau muda kan harus diperam dulu. Prosesnya agak lama. Belum tentu kalau gagal asem ya. Mangga kali. Oke. Nah, sebagai pemain sinetron, profesi kamu tuh apa aja sih? Awalnya di sinetron, terus tiba-tiba waktu itu sama Po Eli juga sempat kita bikin duet nyanyi bareng. Ya, terus sama Irma juga bikin single bareng duet. Aku sendiri juga ada. Jadi aku sambil nyanyi juga. Terus kadang mau MC, ayo. Kamu MC juga. Dan ya sekarang sih lebih fokus ke usaha aja. Usaha. Gitu, ya. Tapi tetap aku jalanin. Kemarin terakhir aku host juga. Nge-host juga di mana? Trans TV ada program. Program apa? Tanah Air Beta. Apa itu? Itu jadi kita lebih mengedukasi untuk budaya-budaya yang di daerah begitu. Terus kita ya ada petualangan juga, main air ke gunung apa. Kayak adventure gitu adventure juga, tapi mengedukasi bahwa di daerah ini memang benar-benar kebudayaannya kayak gini gitu. Lebih ke explore budayanya lokal ya. Budayanya, makanannya. Tayang kapan itu? Itu setiap Sabtu dan Minggu. Sampai sekarang masih tayang. Aku udah 2 tahun di situ dan baru bulan kemarin itu udah selesai. Lumayan ya 2 tahun. Lumayan, alhamdulillah, makanya buat tabungan gitu kan. Nah, selain itu profesi kamu apa? Selain itu sekarang sih aku lebih ke bisnis gitu. Bisnis ya? Bisnismu apa? Aku udah ngejalanin sekarang ini ada awal-awal aku buka restoran. Tapi nggak sesuai fashion aku, nggak jalan. Sekarang buka fitness. Club fitness. Di mana? Di daerah Sawangan. Di Sawangan. Apa nama klubnya? Namanya Fun Fitness, itu udah hampir 5 tahun lah sekarang. Fun Fitness. Rame di sana? Alhamdulillah membernya udah hampir 1000-an. Wow, rame ya. Alhamdulillah. Itu kamu yang mengelola sendiri? Saya ngelola, saya yang nge-PT-in juga di sana? Saya nge-PT-in di sana juga. Klienmu siapa aja? Ibu-ibu pasti deh?
Kebanyakan ibu-ibu. Bukan? Tapi awalnya 2 tahun waktu itu aku 2 tahun jalan sempat drop juga karena Oke. pas Covid kan, aku Heeh. hampir rugi 200 jutaan lah. Oh gitu. Iya, karena kan pas aku momennya sih nggak tepat ya, momennya pas aku buka tiba-tiba Pas COVID. COVID, Dan itu kan sewanya udah bayar dan sedangkan itu harus ditutup gitu kan. Makanya ya aku bingung juga kan akhirnya ya mungkin ini cobaan juga kan, namanya usaha kan nggak selalu jalannya mulus gitu kan. Dari situ aku ya udah aku belajar. Alhamdulillah sekarang mau ada cabang kedua. Oh, luar biasa. Di mana? Itu di daerah Tambun, Bekasi. Tambun, Fun Fitness Bekasi. juga. Ya. Apa sih yang mendasari kamu menekuni bisnis fitness ini? Kan dari main sinetron, nyanyi, terus buka resto, kok tiba-tiba larinya ke fitness? Ya karena itu tadi dari omongan netizen tadi itu membuat aku motivasi bahwa laki-laki ini ya memang pada dasarnya kita kan nanti akan menafkahi istri, anak, segala macam gitu kan. Jadi bukannya kita yang minta sana sini Mau kondo gitu bukan dan ya? apalagi di entertain kan memang kan nggak selamanya kita bisa di atas eksis gitu. Oke, oh Jadi gitu. kita harus ya entertain jalan, usaha pun jalan. Kenapa fitness? Kenapa nggak yang lain? Ya mungkin karena aku di situ udah lama juga, aku kan fitness sudah hampir 10 tahun. Oh, memang suka fitness? Suka fitness dan kemarin aku juga ikut tanding Tanding apa? bodybuilding gitu. Oh gitu, Tapi body aku contest? Body contest Oke. di Malaysia, di Singapura, terakhir di Jepang aku juara 1. Juara 1 di Juara Jepang. 1 di Jepang. Wow, kategori apa itu? Jeans model. Jeans model. Jeans model. Itu apa? Jadi pakai celana Jeans? jeans, terus kita bergaya ala model tapi badannya harus atletis. Oh gitu. Kering, iya. Dan kamu juara 1. Juara 1 di Jepang, juara 2 di Malaysia. Sebelumnya di Malaysia di awalnya. Oh gitu. Pesertanya dari mana aja itu? Pesertanya 24 negara. 24 negara, jadi ada sekitar 30 sampai 50 peserta. Dan itu kelasnya kan masing-masing, ada yang jeans model, ada yang men fisik, ada yang ceweknya bikini, terus ada yang bodybuilding yang pakai celana dalam aja bikini, gitu ya kan. Oke. Ya, kalau aku pakai yang jeans kan. Jeans Ya, model. model. Oh, apa yang membuat kamu menang di kompetisi itu? Mungkin karena aku preparingnya lebih oke, lebih lama dan aku lebih siap lah badannya, karena kan itu dilihat dari penilaiannya banyak kan, dari kekeringannya, dari definisi ototnya. Dan sekarang aku jadi juri juga di internasional. Di internasional Iya. itu. Persiapan kamu apa untuk mengikuti lomba itu? Persiapannya pertama sih latihan, kedua pola makan, istirahat. Itu kalau mau persiapan kita kurang lebih 6 bulan lah minimal. Ada mentornya? Ada mentornya. Oh, oke. Ada ahli gizinya juga. Oh, Jadi, ahli gizi juga. iya, karena kan nggak boleh sembarangan kan, kita diet itu harus pola makannya seperti apa, istirahatnya seperti apa, latihannya seperti apa gitu. Oke. Yang di Jepang itu tahun berapa? 2023 2023. Sebelumnya kamu di Malaysia. di Malaysia. Itu apa? 2022. Internasional? Yang di Malaysia FIF International Fitness International Federation. FIF. Ya. Oke. Kalau yang di Jepang WFF. WFF. World Fitness Federation. Oh, oke. Dan kamu mewakili Indonesia Mewakili di sana? Indonesia dari 24 negara. 24 negara. Kalau yang di Malaysia kamu kategorinya apa? Sama jeans model Oh, juga. jeans model. Iya. Karena kan dari badan aku kan yang nggak gede banget kan, yang slim gini. Oke. Ambil keringnya, jadi paling dilihatnya kelasnya masuknya jeans model. Jadi aku prepare di situ. Sebagus apa sih badanmu sehingga kamu itu pede gitu ngikutin kompetisi itu, Peres? Wah, kalau waktu itu sih aku ya pede karena memang persiapannya bagus dan latihannya aku kan sehari 2 kali kalau kayak Latihannya sehari 2 sehari kali? 2 kali, 2 jam 2 jam. Oh, gitu. oke. Dan yang paling penting sih pola makan. Kalau pola makannya itu beda banget sama orang diet seperti biasanya dan orang yang nggak pernah diet seperti biasanya gitu. Makannya apa? Kalau pagi misalnya ya, dari awal pagi nih kalau kita diet ini pagi ini nasinya itu dihilangin, ganti karbo dengan karbo yang bagus itu kayak singkong, ubi. Itu bagus ya? Itu bagus, kentang, Tapi dikukus. cepet lapar. Memang cepat lapar, makanya itu kan cuma buat tenaga karbo itu. Nanti dimasukin lagi protein. 3 bulan sebelumnya itu daging, minimal 1 kilo lah sehari. Sehari 1 kilo? Sehari 1 kilo. Oke. Belum buah-buahan kalau malam.
Nah 3 bulan sebelum mau tanding itu ikan Makan salmon atau ikan tuna atau ayam, daging-daging putih lah gitu. Oh, jadi hasilnya seperti apa itu badannya? Hasilnya nanti boleh dilihat di Instagram aku juga. Ngapain lihat Instagram? Kalau Sekarang ada orangnya. lagi nggak persiapan jadi nggak terlalu kering. Oh gitu. Iya. Minimal pengen lihat lah ya netizen ya. Tapi minimal sekarang masih bisa goyang sih itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ketutup. Kalau sekarang masih gini ya. Coba lihat. Coba. Eva liatin. Ya. Salung jangan masih kecil. Masih basah sih sekarang badannya. Coba lihat. Karena nggak ada persiapan. Oh, oke. Harusnya persiapan di 6 bulan nanti aku kesini lagi. Nggak perlu. Oh, Nggak perlu. Ya kalau cuma buka baju nggak perlu. Nah. Oh. Ini lagi basah. Lagi basah. Cia. Gitu. Wah. Gede ya ternyata begitu dibuka. Perasaan tadi waktu ditutup agak-agak kecil. Coba buka juga dong. Oke. Kalau ini sistem itu one pack ya. One package. Luar biasa berarti aku tepuk tangan. Jadi kalau boleh tahu dari bentuk badanmu yang sekarang itu hasil kerja keras berapa lama? Baru sih ini aku baru 10 tahunan lah. Oh, 10 tahun itu baru ya. Membangun sebegitu lamanya kah untuk memiliki body sebagus kamu? Ya makanya kalau fitness itu orang bilang, kok gua nggak jadi-jadi sih fitness itu harus konsisten yang pertama. Konsisten. Pertama intinya kita sehat dulu gitu. Oke. Cari sehat dulu, badan bagus itu bonus gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita memang terjun mau ke binaraga ya harus fokus juga dari pola makan, istirahat dan tidurnya. Makanya orang pun heran juga kalau di entertain kita agak susah seperti itu. Karena kan ya kita kan entertain lebih begadang, makannya sembarangan juga gitu kan. Harus preparingnya harus bisa masak sendiri kalau tanding kayak gitu. Oh gitu. Makanya juga aku kadang ke mall aja aku masak sendiri, aku bawa sendiri gitu. Oh, emang boleh? Iya kalau seandainya sama jalan Misalkan sama kamu Irma. jalan sama Irma, Iya, kan Irma masuk ke resto. Irma makan sendiri, ya aku bawa bekal gitu. Oh gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa karena kan ya di situ nggak jual juga, jadi nggak tahu nge-grill ayam atau daging kayak gitu tanpa bumbu sama sekali. Itu tanpa bumbu, kenapa? Tanpa bumbu, Kan bumbu tidak mengemukkan. Tidak menggemukkan, tapi kalau untuk tanding nanti dia tidak akan kering gitu. Ah, I see. Karena fatnya itu waktu aku tanding itu cuma 5-4% gitu. Oh, oke. 5% 4%. Kalau sekarang juga kamu masih diet ketat? Enggak, kalau sekarang apa aja aku makan, makanya gitu. nggak kebentuk. Makanya gitu. six pack-nya nggak tajam. Iya nggak tajam. Oh, gitu. I see. Nah, boleh dong cerita keseruan-keseruan kamu di dalam pertandingan itu. Mungkin ada cerita-cerita yang unik, yang seru, yang lucu. Dan kamu kan ketemu sama banyak finalis nih dari Betul. negara-negara lain. Ya. Cerita dong pengalamannya. Keseruannya pasti kan di situ kan banyak negara-negara lain yang memang badannya lebih bagus-bagus gitu. Apalagi kalau yang lawannya dari Afrika, genetiknya bagus Itu kan. genetiknya memang bagus ya. Terus dari negara-negara Arab gitu kan, itu badan bagus-bagus. Makanya untungnya aku menang di situnya keringnya itu, definisi keringnya dan kelas itu kan dilihat dari segi ototnya. Misalkan saya di kelas jeans model, jadi kalau ototnya terlalu besar juga nggak akan menang gitu. Oh gitu, karena masih ada kelasnya. Itu kategorinya sebagai model. Model itu nggak perlu gede. Nggak perlu gede. Yang penting bagus. Yang penting bagus saving gitu. Oh, Dan ototnya atletis gitu. Pengalaman paling menarik waktu kompetisi apa? Pengalaman paling menarik sih, aku waktu itu di Indonesia ya, aku pernah tanding. Ya kita preparingnya itu lumayan kan, kalau tanding itu bisa habis 40 juta, 50 juta untuk persiapan diet. Persiapannya itu mahal ya. Itu dimakan semua ya? Buat dimakan, ya itu buat makanan kayak nutrisinya, terus kayak makanannya, buah segala macam. Itu biaya sendiri atau ada sponsor? Kalau untuk makan biaya sendiri. Oke. Ya kalau untuk berangkat baru nanti ada sponsor gitu. Nah kalau kemarin terakhir di Indonesia itu saya di Tangerang, waktu itu dapat peringkat 3. Itu hadiahnya cuma 300.000 setengah. Persiapannya 40 juta, hadiahnya 300.000. Iya, makanya aku juga kaget itu sebelum aku berangkat ke Jepang, ke Malaysia, karena aku di Indo dulu tadi. Kok hadiahnya 300.000, ya kan kecil banget kan. Buat suplemen aja gak cukup. Gak cukup, jangan kan buat sebulan ya, sehari aja gak cukup ya. Karena kan jauh. Bener, ternyata ada yang lebih, ternyata di luar pun sama, di luar malah tanpa ada biaya. Oh gitu. Yang juara 1, juara 2
itu nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya? Nggak ada sama Jadi sekali. di Jepang kamu nggak dapet bawa pulang yen gitu nggak? Nggak, kita dikasih dari sponsornya aja. Oke, hadiahnya apa dari Hadiah sponsor ya, dapat uang pembinaan lah gitu. Oke. Cuma ya alhamdulillah cukup. Cuma kalau dari pihak Penyelenggara itu nggak ada. Oh. Olimpiade pun sama, Olimpiade tuh nggak ada. Olimpiade nggak ada ya? Nggak ada. Hanya medali aja. Hanya ya? medali. Oke, uangnya dari pemerintah. Uangnya dari pemerintah. Kalau kita kan nggak ada nggak dari pemerintah karena kan individu kan. Individu ya, jadi dari independen sponsor. ya. Iya. Oh oke, jadi dari sponsor. Dari sponsor. Nah sejak kamu menjuarai itu, kira-kira apa aja yang kamu dapat efek dari kejuaraan itu? Efeknya sih ya Misalkan, sekarang. kan kamu jean model kan? Iya. Ada tawaran nggak jadi model jeans di label Banyak, lokal? ya. Oh gitu. Banyak tawaran. Cuma kan aku punya produk sendiri juga dari. Oh, kamu produksi fashion juga? Iya. Apa brandnya? Brandnya FF Sport Style. Gitu. Oke. Jadi pelengkapan kayak bajunya, celana, Baju olahraga. terus aksesorisnya. Oh, Jadi, aparel lah ya. Aparelnya. Oh, untuk baju-baju sport. Iya. Apa aja? Itu untuk baju ada baju singletnya juga, terus sleeveless, terus lengan panjang, terus ada pokoknya banyak deh untuk jenis olahraga fitness ya terutama. Oh, oke. Jadi kalau aku ditawarin produk itu aku nggak paling bisa gitu, paling kalau mau ya sponsor suplemen. Oke, gitu ya. Suplemen Sejak pulang dari itu banyak tawaran sinetron lagi atau? Alhamdulillah banyak. Oh, banyak iklan ya? juga banyak karena kan itu kan membawa Nama Indonesia ya? dan prestasi ya gitu ya. Kalau kita gimmick malah justru aku nggak ada iklan gitu kan. Orang nggak mau kan kalau gimmick, kebanyakan gimmick dari entertain ini nggak mau gitu. Kalau kita prestasi justru dia mau ngambilnya. Oh, I gitu. see. Nah, kamu kan bilang itu pengalaman di Jepang, di Indonesia, di Malaysia. Ya. Kalau di Indonesia ada nggak prestasi yang kamu raih yang paling mentereng? Di Indonesia aku sekali aja tuh waktu itu langsung di Tangerang, aku ketiga. Abis itu nggak mau karena ya menurut aku ya Nggak worth it. Nggak worth it lah. Karena hadiahnya itu. Bukan karena hadiah dan ya kurang fair ya menurut aku ya. Oh. Di Indonesia itu. Jadi kita harus ada orang dalam lah, kalau kita nggak kenal juri kita Nggak bakalan menang. ya susah gitu. Walaupun tadi kita I see. bagus. Makanya aku langsung keluar aja deh gitu. Karena kalau di luar kayak aku kan sekarang juri juga kemarin terakhir aku di Thailand dan Singapura. Yang Rizky Ridho juara itu aku jurinya juga. Oh. Gitu. Karena kamu juri jadi mereka menang. Enggak, jadi di sana itu aku maksudnya dari federasi aku yang bawa dia. Oke. Ada 5 atlet lah, ada Rizky Ridho, terus ada 3 orang dari Solo, dari Batam, gitu, aku yang bawa. Nah, kalau di sana fairnya itu, jadi jurinya itu satu negara satu perwakilan. Oh, jadi oke. kalau misalkan 24 negara berarti 24 juri. Oh, gitu. oke. Jadi kita fair dong kalau kita kasih nomor misalkan si Rizky nomor 1, yang lain kan belum tentu Rizky feelingnya kan kayak gitu. Nah, kalau di Indo kan cuma 3 juri atau 4 juri dan itu kalau kita nggak ada koneksi sama juri ya susah. Gitu. Dan akhirnya tetap terbukti Dan bahwa akhirnya Rizky Ridho terbaik. Terbaik. Dia juara ya? Dia waktu itu juara. Dia juara si Ridhonya apa Ridhonya kayaknya juara 1 dia. Juara 1. Di Malaysia. Di Singapura. Di Singapura. Ya. Kalau Rizky-nya? Rizky-nya dia juara 3 kayaknya. Intinya Ya, beda kelas, dua-duanya beda Jepang. kelas. Oh, beda kelas. Beda kelas. Loh, mereka kan kembar tapi beda kelas Beda ya? kelas karena dari segi ototnya beda. Oh, BB-nya beda. Beda. Gitu makanya kan nanti di sana dilihat, oh BB-nya ini tingginya sekian, oh kelasnya banyak nih di sana. Gitu. Nah, kamu bilang kamu sudah 10 tahun nge-gym. Awalnya gimana sih kamu bisa suka dengan olahraga gym itu? Awalnya aku nge-gym. Awalnya itu sebenarnya aku atlet bola. Oh, kamu pemain bola? Main bola, aku udah masuk divisi 2 juga waktu Oh, pantesan aku lihat kamu sama Samsir Alam waktu itu di IG-nya Samsir Alam. Iya, bener. Aku sekarang sih udah nggak ke profesional, sekarang aku di Celebrity FC aja. Oh, gitu. Iya, aku masuk Celebrity FC sama Samsir Alam dan aku ada project bareng juga sama dia sekarang. Oke. Ada D3K. Apa itu? Dakduk demi keluarga. Dakduk? Demi keluarga. Apa itu? Tentang apa? Nggak tahu itu Alam yang bikin namanya. Terus kalau itu tentang kita apa ya, nyanyi aja sih, nyanyiin musik DJ, diringin musik DJ, kita nyanyi gitu. Oh, oke. Ya. Oh, Samsir nyanyi juga? Nyanyi juga sekarang. Dia ngerame-rame berduet sama aku dia. Nah, terus dari bola bisa ke fitness gimana tuh? Ya, waktu itu aku cedera, waktu itu sempat meniskus, ligamen harus operasi kan, sedangkan
ya biaya kan lumayan operasi kan. Mm-mm. Makanya aku mutusin ya udahlah pensiun dini lah waktu itu. Mm. Aku lari ke fitness gitu, dari fitness ya itu banyak tawaran sinetron juga dari fitness itu sih sebetulnya. Oh, sebetulnya sinetron itu dari fitness dari duluan. fitness itu awalnya, iya. Oh, oke. Sampai akhirnya ketemu Po Eli itu. Ketemu Po Eli. Dari Po Eli ketemu Irma. Oh, oke. Gitu. Nah, saya pernah baca. Ya. Saya pernah baca tuh di berita. Katanya waktu itu kamu sempat ngelamar Irma tapi ditolak sama emaknya gara-gara dia minta mahar 2M, bener ya? Itu bener nggak sih? Berapa? 4M? 5M. 5M. Matre ya Irma. Itu bener nggak sih? Benar, makanya ya itu juga yang buat motivasi saya ini untuk berusaha gitu, karena itu ngejar 5M-nya itu. Oh gitu. Makanya aku pikir kan nikah sama janda kan, makanya kenapa aku suka janda? Oh janda lebih murah kali kan gitu kan. Oh gitu. Karena second. Kalau second biasanya murah. Orangnya di sini. Ya, kalau kita beli motor mahalan baru apa second? Second kan? Iya makanya aku carinya yang janda aja, jangan perawan. Kalau perawan mahal mungkin. Awalnya begitu. Awalnya begitu, makanya saya cari janda. Gitu. Tiba-tiba ini jandanya mahal banget. Makanya belum kamu kawin-kawinin sampai ya, sekarang. Itu makanya namanya aku udah cinta, udah sayang, udah satu frekuensi. Ya mau nggak mau kita perjuangin deh. Kamu udah berapa lama sih pacaran sama Irma? Dan semenjak udah nggak mau poli aja tuh, hampir 5 tahun kayaknya. Hampir 5 tahun, Hampir 5 lumayan tahun. lama ya. Iya. Belum terkumpul juga tuh 5M-nya. Uangnya masih muter terus. Ya nggak kawin-kawin dah. Nggak, kamu nggak mencoba nawar gitu sama maknya? Mudah-mudahan tahun inilah. Tahun ini. Nggak, gue pikir gue gengsi nawar-nawar. Aku datangin lah gitu. Nih ada sekian gitu. Oh gitu. Gitu, sambil nawar sambil ya. Nawar. Karena belum kekumpul juga 5M-nya. Iya, tapi sih feeling aku mungkin itu cuma buat biar aku ngebluff lah gitu. Iya, ya. karena kan ini image-nya itu mamanya juga tahu image-nya ini kan aku suka berondong, suka morotin tante-tante, apalagi mamanya ini ngelihat artikel-artikel di TV, di berita itu aku kayak sama Po Eli itu, iya berondongnya Po Eli, makanya padahal kamu nggak pernah ya, pengeretan nggak ya? Demi Tuhan aku nggak pernah gitu. Sama Po Eli pun nggak? Nggak pernah gitu. Masa Tanya Po Eli kalau masih hidup, masih hidup. Po Eli masih ada ya Po Eli? Diundang aja ke sini gitu kan nanti ya klarifikasi. Aku nggak pernah minta uang. Nggak pernah ya, morotin Po Eli juga nggak ya? Nggak pernah. Gitu. Makanya kita cuma kerja bareng. Misalkan aku dibayar berapa juta nih, ini Van bayaran lu buat. Jadi profesional hubungannya gitu, ya. Iya. Oke. Jadi talentnya Po Eli. Dibayar sesuai dengan harga yang ada. Iya. Nggak ada tambahan cinta, nggak ada ya. Ada. Kalau ada tambahan aku dikunciin nanti. Makanya nggak terima tambahan. Ini bocor juga. Nah, project-project kamu sekarang apa? Sibuk apa? Sekarang ini lagi fokus yang kedua ini kan lagi aku yang bikin kayak ngerenovnya, terus desain-desainnya aku juga kan, semuanya aku. Makanya aku kelarin ini dulu ya, baru nanti ada kemarin sih udah sempat ada tawaran iklan juga, cuma aku sinetron juga, cuma aku nanti dulu deh kelarin ini dulu, fokus ke usaha dulu karena ya. ini cabang kedua Dan ini beda level. Jadi level sama kemarin sama sekarang ini di atasnya. Oh, lebih up. Oke. Nah, sekarang kan tempat fitness menjamur banget. Betul, ya. Iya. Dan ada yang sampai modelnya tuh kayak sistem franchise yang sampai masuk ke pelosok-pelosok, dan itu gede banget gitu. Gede. Nah, kamu nggak tahu bersaing di sana? Justru kenapa sekarang makin banyak, karena mungkin konsumennya sekarang makin banyak juga. Lagi diminati karena fitness ini salah satu usaha yang memang nggak akan mati, nggak ada matinya gitu kan. Yang pertama dari alatnya ini kan besi kan nggak akan basi gitu kan. Yang kedua usaha fitness ini, karena fitness ini pertama olahraga yang memang ngebentuk badan, jadi bukan cuma sehat, bonusnya badan kita bagus. Oke, gitu. jadi akan long term lah gitu. Long lasting ya. Iya. Okay. Jadi nggak cepet yang ini mau olahraga yang 6 bulan atau 1 tahun hilang. Selesai gitu, nggak mungkin. Ya butuh waktu puluhan tahun. Oh oke. Jadi kamu nggak takut bersaing di sana ya? Nggak takut sih. Oke. Harapan kamu di usaha yang sekarang yang baru kamu bangun ini apa? Harapannya semoga usaha yang
aku jalin saat ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang. Gitu. Intinya aku sih itu sih, biar kalau kita banyak, insya Allah banyak karyawannya, berarti kan usaha kita maju. Dan bisa. Sudah punya berapa karyawan sih sekarang? Untuk sekarang 10 lah. 10. Dan akan nambah lagi di yang tempat kedua ini. Insya Allah akan nambah lagi. Insya Allah. Wah, sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong, ya. Kan kamu dari 10 tahun yang lalu berarti kamu masih menjalani kehidupan, maksudnya hidup kamu masih normal. Makan nasi, makan segala macam. Nah, kemudian kamu beralih ke fitness. Ya. Itu kan perbedaannya ekstrim banget nih. Betul. Pola makan, pola segala macam kan. Gimana caranya? Kan itu susah sekali. Ya. Kayak aku nih, biasa kan aku suka minum minuman manis. itu, milk tea segala macam. Nah, tiba-tiba stop, itu kan susah. Caranya gimana tuh? Makanya kalau untuk kayak gitu sih nggak harus tiap 10 tahun aku nge-gym, aku harus ganti itu dengan makanan yang harus sehat. Enggak, itu waktunya pas saat aku tanding aja, kayak 6 bulan preparing, aku baru makan yang nggak boleh makan nasi merah putih, ganti nasi merah atau makan ubi. Kalau kayak sekarang normal aja, yang penting olahraga nge-gym. Gitu. Karena jadi nggak perlu diet. Nggak perlu. Nah, tergantung kita mau progres ini mau apa nih. Yang pertama mau nurunin berat badan, fat loss, atau mau naikin massa otot, atau mau sehat aja gitu. Jadi ada pilihan tergantung. Kalau kita mau fat loss, pola makannya seperti ini. Kalau naikin berat badan, makannya kayak gini, normal gitu. Nah, kalau misalkan seorang aku ingin punya badan seperti Irfan, program makan hariannya seperti apa sih? Kalau kayak gini ya harus fat loss gitu. Jadi fat loss. Harus nurunin lemaknya. Nggak harus kayak diet kayak aku tanpa garam. Boleh makan garam, kalau ini kan nggak mau tanding. Jadi yang penting turun dulu, ototnya naik gitu. Jadi makannya masih bisa ada rasanya lah. Cuma kalau untuk manis, tepung, kayak gorengan ya dikurangin. Bukannya nggak boleh, dikurangin aja. Dikurangin. Gitu. Nanti lama-lama terbiasa, nggak akan nolak tuh. Kayak aku sekarang, aku nggak pernah makan mie ayam. Kemarin makan mie ayam, tiba-tiba nolak perut, langsung mules gitu. Tiba-tiba. Nah, ada beberapa makanan yang udah lama nggak saya makan, ketika saya makan jadi gitu. Reaksi kan, ya kan. Jadi karena nolak, karena memang berarti nggak bagus nih buat tubuh kita. Oh, gitu. I see. Jadi dengan sendirinya tubuh kita itu memprogram ya. Oke. Ya, aku sekarang nggak suka makan. Dulu suka banget makan manis. Sekarang selama aku kurangin deh makan manis, dan sekarang nggak sampai sekali nggak minum manis. Sekarang aku minum manis tuh enak gitu. Malah enak minum Jadi manis. udah nggak minum manis sama sekali? Udah nggak gitu. Even kopi gitu? Kopi paling kopi pahit. Oke. Menghindari gula ya? Menghindari gula. Sengaja dihindari atau dengan sendirinya? Dengan sendirinya sih, nanti berjalan. Gitu. Makanya kalau memang aku bilangnya jangan langsung, seandainya kita diet nggak langsung di stop, kurangin aja. Kurangin aja. Biasa makan nasi 2 piring, makan 1 piring. Makan setengah piring, nanti makan piringnya. Gitu. Nggak lapar kalau makan 1 piring jadi setengah piring ya, itu kan, lapar nggak sih? Ya kita kan awalnya nggak langsung ini, mungkin seminggu 2. Nggak ekstrim ya? Nggak ekstrim gitu. Jadi nanti yang ada, kalau kita ekstrim biasanya itu ya nanti yang ada sakit, tipes lah. Gitu. Kebanyakan gitu. Ya pemula-pemula itu kebanyakan langsung ekstrim, olahraga yang kenceng, nutrisinya tercukupi, langsung diet ekstrim gitu kan, akhirnya sakit. Gitu. Oke. Nah, di tengah hiruk pikuknya sosmed. Betul. Banyak sekarang ini udah bilang di era kebebasan, mau komentar apa ya kan. Nah, di tengah ramainya sosmed itu banyak sekali orang-orang yang begitu cepat mengadili, mengecam, bahkan menghujat langsung. Berat nggak sih kamu sebagai orang yang boleh dibilang begitu muncul langsung panen hujatan? Bagaimana cara kamu menyikapi itu? Awalnya berat banget gitu kan. Kalau sekarang sih aku sekarang sih nggak ada apa-apanya mungkin ya. Jadi aku biasa aja ya. Kalau zaman dulu, sebelum waktu sama Poeli pun aku pernah difitnah waktu itu. Gitu. Aku udah main sinetron waktu itu kan. Jadi ada yang nge-hack foto Instagram aku sama Facebook aku, pakai foto aku juga kan. Dia menista agama lah, mengatakan agama Islam, Nabi ini gini. Dan itu banyak banget dari ormas-ormas Islam gitu yang mau cari aku, mau bunuh aku. Pernah ya? Pernah, itu sebelum sama Poeli tuh. Tapi aku udah main sinetron kan. Cari ini orangnya, fotonya ini, kita cari dia, kita bunuh.
halal untuk dibunuh. Banyak lah yang aku lihat di Facebook, kan aku nggak bisa tidur sama 2 hari aku laporan ke Polres, laporan ke sini. Tapi ya gitu, biarin aja kata polisi gitu kan. Tapi kan aku banyak ancaman seperti itu kan, takut kan, takut ketemu orang yang bawa agama kan, takutnya ada orang yang memang ya cuek lah, apalah dipenggal gitu kan. Kita nggak tahu ya. Karena itu gitu, soalnya darahnya halal untuk dibunuh. Gitu. Yang gitu ya kan, aku takut banget ya. Apalagi bawa agama gitu kan. Mas ramai di Facebook waktu itu. Akhirnya ya aku ke masjid terus sama ustadz aku klarifikasi lah bahwa itu bukan aku, dan itu disebarin. Waktu itu banyak media-media yang media Islam juga yang ngerespon, oh berarti ini difitnah, dibantu sebar, dan alhamdulillah dengan sendirinya hilang reda. Jadi sebetulnya sebelum kamu populer dengan Po Eli itu kamu sudah lumayan populer ya. Di kasus itu. Di kasus ormas itu kan, aku mau dicari gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin itu ya ujian dari buat aku ya kali ya. Biar karena kan mungkin ujiannya berat ya, nanti akan naik gitu kan. Nah dari situ aku dekat sama Po Eli. Makin. Tapi kalau itu kan hujatan yang nggak ada ancaman untuk pembunuhan kan gitu. Kalau ini lebih ke hujatan apa? Hujatan sosial aja lah. Gitu. Kayak tadi bilang mau kondo lah, apalah, sekarang berondong lah gitu. Sakit hati nggak sih kamu? Awalnya aku sakit hati. Awalnya aku sedih, dan orang tua aku pun bilang, udahlah nggak usah, ngapain sih, mendingan ya yang lain aja, syuting aja, nggak usah yang bikin kayak gitu. Dia bilang gitu kan. Cuma ya aku pun sempat drop juga kan, dihujat kayak gitu. Akhirnya aku diskusi juga sama teman-teman, sama manajer aku juga. Dia bilang terserah deh, balik lagi ke lu. Cuma Po Eli juga yang bilang, ya udah nggak apa-apa, maksudnya biarin aja orang ngomong gini, toh kita nggak beneran juga kok gitu kan. Jadi entertain emang kayak gini, karena banyak juga lah poin nasehatin aku kan Po Eli kan. Akhirnya sebenarnya Po Eli udah kebal lah ya. Udah kebal, karena dia kan di entertain udah lama gitu kan. Dia sepuh lah di entertain gitu kan. Ya karena kan dia agensi penonton udah tahun 2000-an. Alhamdulillah kamu masih sopan bilangnya sepuh, enggak tua. Enggak tua. Nah, jadi banyak nasihatin dia bilang sabar aja, biarin aja, semakin kita. Ya orang media pun banyak juga yang bilang enggak apa-apa lah, justru semakin lu dihujat berarti semakin naik beritanya. Sampai kadang ribuan yang komen gitu kan. Yang itu nyerang kamu. Di sosmed gitu. Aku posting. Ada enggak sih yang kamu tanggepin gitu? Awalnya ada. Lu jawabnya apa? Ya cuma kayak dibilang mau kondo. Jadi kita klarifikasi lah gitu kan. Cuma kan ya nggak ngaruh juga kalau netizen kan. Akhirnya ya udah cuekin aja, biarin. Dengan sendirinya akhirnya kita kebentuklah mental itu gitu. Dan kalau di entertain ya kita memang harus siap dibully kalau memang itu negatif gitu. Waktu kamu kasus itu kan kamu jadi image-nya lu mau kondo nih, lu berondong nih. Waktu kamu misalkan jalan ke mall gitu, pandangan orang kayak apa tuh saat itu yang kamu rasakan? Ya gitu, pada ngeliatin terus, Mas Irfan gini, mana Po Eli gitu kan. Terus ini berondongnya Po Eli ya gitu. Ini mah yang berondongnya Po Eli, aku pura-pura gak nengok aja. Kalau disebut nama Mas Irfan, oh iya foto dong. Tapi dengan banyak yang hujat, tapi kalau aku di mall ya banyak juga yang foto gitu. Tetep ya. Tetep gitu, makanya dari situ juga biarin aja deh. Sekarang lu mau hujat juga, toh lu ketemu gua, lu foto juga sama gue kan gitu. Nah, kalau sekarang kamu memilih Irma Darmawangsa sebagai pasangan kamu ya. Boleh tahu nggak sih apa yang membuat sosok Irma Darmawangsa ini menarik buat kamu? Yang membuat menarik sih, yang pertama dia memang orangnya pertama baik ya, dia baik, terus dia memang dari keluarga yang baik-baik juga, dia orangnya baik gitu kan. Dan yang kedua dia memang pekerja keras juga, dan dia walaupun dia lebih dewasa di atas aku, dia bisa diarahin lah gitu, nggak keras kepala. Tetap dia bukan orang yang keras kepala. Betul, itu yang bisa kamu arahkan. Iya, kalau memang salah, aku bilang salah ya dia nurut gitu. Nggak kayak kalau yang biasanya kan kalau lebih tua di atas kita kan pasti kan dia lebih egoisnya lebih tinggi kan gitu kan egonya kan. Tapi kalau dia enggak, kalau memang kita bilangin dia menurut kita benar dan itu benar, dia akan nurut gitu. Itu sih yang aku suka. Jadi saat ini hanya Irma yang ada di hati kamu. Saat ini cuma dia. Mudah-mudahan hanya dia selamanya. Asik. Karena orangnya ada di sana. Kalau nggak ada dia, ya tetap begitu. Bahagianya Irma, tapi kamu butuh waktu lama untuk menghalalkan dia. Capek nggak sih kamu?
awalnya capek banget karena sampai sekarang aja kalau aku jemput dia ini, aku jemputnya di gang, nggak berani ke rumahnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa? Takut disiram air? Enggak, karena dia pernah bilang ke aku, orang tuanya itu galak. Bahkan pernah dulu dia diapelin lah gitu kan sama cowoknya, disambit pakai panci gitu, pang gitu. Oh, iya? Ya kan aku takut ya. Takut sambit pakai apa nih gitu kan. Gitu, kata dia gitu kan. Makanya makin aku ngedon kan. Jadi akhirnya yaudah deh, sayang, aku udah mau nyampein turun gitu. Oh, gitu. Aku jemput di gang. Oh, jadi sampai sekarang masih cowok Iya, ini nunggu di gang kalau ya? mamanya emang nggak usah nonton, yang lain nggak apa-apa nonton. Nanti kebongkar rahasia. Gitu, sampai di gang. Nah, pernah nggak sih misalkan dalam konflik kamu hubungan sama Irma mengungkit masalah-masalah lama dengan kamu Po Eli gitu? Enggak sih, kali itu enggak. Cuma Enggak, kalau karena dia tahu kondisinya. Dia tahu ya? kondisinya. Awal dia memang tahu. Kalau dia tahu kan, dia nggak mau juga sama aku gitu kan. Nah ini aku nggak. Yang biasanya kalau kita konflik, orang itu dia hilang gitu. Oh, dia ngilang? Dia ngilang. Kemana? Ya maksudnya nggak mau keluar rumah kemana, nggak hilang, aku di blok segala macam. Aku bingung ya. Itu aku bingung. Terus aku harus kemana? Jadi aku nunggu di rumah dia itu depan gerbangnya dia sampai kadang sampai 10 jam gitu. Masa sih? Iya, dia nggak keluar, sedangkan nomor teleponnya nggak diaktif gitu kan. Oh, kalau jadi lu tungguin di gang? Tungguin di gang. Jadi keluar kan nggak keluar deh, gitu kan, sampai ketiduran aku di mobil gitu kan nunggu dia. Gitu karena aku aksesnya nggak bisa, telepon dia, aku mau masuk ke rumahnya. Nggak berani. Nggak berani. Ya, ada kan? Satpamnya ada, sana. Iya, ada mamanya. Jadi aku nunggu dia lewat nih, dia lewat. Akhirnya pas waktu itu jam 12 malam dia habis nyanyi mungkin ya. Oh dia lewat tuh Irma, buru-buru aja aku ini ya. Lu cegat? Dia cegat gitu. Terus? Akhirnya aku ya lu begal? Enggak dong. Akhirnya aku baikin, ya udah kita ini. Yang penting kalau aku sih tipe orang yang kalau ada masalah mending ketemu deh gitu. Kalau enggak kita selesai langsung, kalau enggak ya kita enggak akan kelar gitu. Gitu. Oh gitu. Oke. Apalagi sih kalian kayak ketawa gue ada apa? Oh, Oke. Ada ini nih. Irma. Irma juga ada kumis ya kan? Ya. Mirip Irma, ini mirip Irma. Kayaknya di sini ada lagi. Ada lagi. Banyak banget, habis makan apa sih? Makan sabun apa ini? Lu gak konsentrasi lagi asik ngebahas Irma dan emaknya. Apa lagi nih tadi? Langsung ya. Oke, Pan. Iya. Nah, apa sih harapan kamu? Sorry. Hey, oke silakan. Ini ceset ya. Di sini ya gede ya di sini ya. Ini kita dikerjain ya. Oke, dengan hubungan kamu yang selama itu dengan Irma, harapan kamu apa dalam waktu dekat ini? Harapannya sih ya semoga mamanya luluh gitu kan, dengan ya kalau bisa maharnya jangan segitu gitu kan. Aku datang ya bisa kurang lah gitu. 5 juta 5 miliar berat loh ya kan? Iya berat hari gini ya, hari gini apalagi aku tinggal di Citayam ya, 5 miliar aku bikin rumah gede banget di Citayam ya kan? Di Citayam iya, ada lapangan bolanya Ada di dalamnya ya. Bener, makanya nanti kalau bisa aku nego lah. Ya nego lah, jadi dari 5 miliar jadi 500 juta gitulah ya. Kalau bisa 300 lah gitu. Buat modal resepsi. Kalau Irma juga yang punya nanti betul. ya gitu. Jadi rencananya kapan mau datang lagi ke rumah mamanya Irma? Mungkin habis udah beres semua usaha aku dan ya di habis lebaran haji inilah mungkin. Lebaran haji ini ya, didoakan segera ya. Ya. Sudah terkumpul berapa kalau boleh tahu? Waktu itu udah sempat 500, sempat 800, sekarang sisa 50. Kan uangnya ngumpul. Jauh lagi. Kepake. Uangnya kepake, karena kan uang panas kan, muter. Namanya buat usaha ya. Kan nanti yang punya Irma juga. Gitu ya. Oke, Pan, asik banget ngobrol. Ya doain aja mudah-mudahan nih penonton Fix Mantap yang nonton semua, doain semoga saya nggak lama-lama lagi lah untuk
menjalin untuk hubungan menghalalkan ya. hubungan dengan Irma. Betul. Dan semoga rezeki semakin banyak Amin. sehingga bisa dengan cepat meluluhkan hati mamahnya. Amin. Ngomong-ngomong emang ngantri banget ya mamahnya. Kenapa sih harus 5 miliar gitu? Kan kalau ya kan dia keluarga Makassar kan. Katanya kalau Makassar itu ada panaik Makassar gitu memang kan. uang panainya tinggi banget. Iya gitu. Sama Tapi orang Padang saya nggak laku-laku, nama Makassar ada. Kalau Padang kita katanya dibeli. Oh, Po Eli ini orang Padang. Dia orang Aring ya ini. Po Eli. Gak boleh nih orang ini kayak Arab dia, tim Arab dia kayak mancung kalau ini. Arab. Persia kayak Persia dia. Persia ya, mancung Iya, ya. mancung. Oke. Gue mau nanya apa sampai bingung. Ya, pokoknya harapan gue Ya. kalian berdua hubungannya tetap langgeng, Amin. saling cinta. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Ya. kamu kan usianya sekarang berapa? Sekarang aku 27. 27, si Irma berapa? Irma berapa ya? Nggak ngitung ya aku ya nggak. Iya. Lihat KTP-nya dulu deh. Pokoknya kurang lebih 15 tahun lah kita beda. Lebih 15 tahun. Nah, 15 kalau tahun. kamu akan menikahi dia, kalau Ya. kamu lama-lama, emang kamu nggak takut di masa-masa di mana Irma yang harusnya kamu pengen punya anak, sementara Irma sudah usianya lebih gitu, nggak ada kepikiran sampai kayak gitu? Ya dari awal sih kita udah omongin, makanya dia kan memang kamu serius mau nikah sama aku. Aku kan aku kan nggak tahu ya, mungkin bisa punya anak lagi atau enggak dia bilang. Tapi kalau aku pribadi sendiri sih, pertama dia udah punya anak gitu kan. Yang kedua kalau aku sendiri, aku ya dikasihnya aja kan, anak itu kan titipan, anak itu rezeki. Kalau memang masih ada rezekinya dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Segala sesuatu itu mungkin terjadi. Iya, mungkin terjadi, nggak ada yang nggak mungkin lah. Iya, gitu. saya pernah baca usia 55 masih Betul, ada yang iya. hamidun dan Banyak. punya anak. Iya. Bahkan ada yang umur 60 lebih Bisa. tetap bisa hamidun dan Betul. punya anak dengan sehat Bener. gitu. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Namanya titipan diterima aja. Diterima aja. Oh, dia lumayan bijak loh guys ya. Oke, mungkin ada tambahan yang ingin bertanya. Lu Karena jangan saya- ketawa mulu. Tanya. Saya tetangganya Mario Teguh. Ada yang ingin tanya mungkin? Sony? Iya, Oke, boleh. kalau nggak ada, oke, Kayak satu di lagi. sini kayak lagi ini ya tausiah ya, dia bertanya gitu. Lagi tausiah jamaah. Satu lagi, Iya. kalau sampai akhirnya mamahnya luluh Iya. dengan mamahnya Irma luluh dengan kamu dengan mahar yang seadanya kamu Seadanya. gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk Irma? Langsung saya bungkus gitu. Dia tuh pakai lama gitu kan. Langsung saya bungkus, langsung saya Oke. nikahin gitu. Oh, gitu ya? Iya, karena udah lama juga 5 tahun kan. 5 ya. tahun ya. Iya, lumayan. belum pernah nyicipin, itu mau nyicipin langsung lah gitu. Oh gitu. Iya. Yakin? Iya. Benar. Benar. Oh, yakin. Ya nyicipin dikit-dikit lah gitu. Belum sepenuhnya gitu. Karena kan belum hak milik gitu Oh, kan. belum hak milik jadi nggak bisa Nggak boleh. seutuhnya. Iya. Oh, Oke deh Irfan. Ya. Saya punya 7 pertanyaan yang kamu harus jawab dengan cepat. Jangan nyontek Oh, iya. ya. Banyak ya, 7 Itu ya? hak saya. Iya, Iya, hak kamu di sana. Oke, pertanyaannya cinta atau karir? Karir. Jadi diri sendiri tapi dibenci atau pura-pura tapi dipuji? Jadi diri sendiri tapi dibenci. Pacar cemburuan atau pacar cuek? Pacar cuek. Protagonis atau antagonis? Protagonis. Dunia entertainment atau dunia wirausaha? Wirausaha. Dikenal karena kepribadian atau penampilan? Kepribadian. Dihujat netizen atau diboykot netizen? Dihujat netizen. Oke, pertanyaan pertama, Ya. cinta atau karir? Karir. Kenapa? Karena kalau udah karir mah nanti Cina ngikutin gitu. Asik. Iya. Sudah berapa kali kamu bertemu dengan cintamu? Berapa ya? Susah dihitung pakai jari deh. gitu. Iya. Dan ini Karena yang nggak terakhir. pernah. Dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Amin. gitu. Oke. Jadi diri sendiri tapi dibenci atau pura-pura tapi dipuji? Jadi diri sendiri. Diri sendiri tadi. Selama ini kamu jadi diri kamu sendiri. Iya, terserah orang mau benci, yang penting kita berbuat baik aja kepada orang. Tapi orang banyak yang benci kamu ya. Ya mungkin ya nggak tahu ya, aku sih nggak mempedulikan itu ya Kalau orang di yang benci. sosmed banyak yang benci atau banyak yang suka? Sekarang sih banyak yang suka. Kalau dulu banyak benci. Oh gitu. Iya. Oh. Semenjak aku udah nggak mau gimmick-gimmick lagi ya, sekarang nunjukin prestasi aja, dan sekarang alhamdulillah banyak yang suka. Oke. Pacar cemburuan atau pacar cuek? Pacar cuek. Cuek. Irma termasuk orang yang cuek?
yang cuek dia. Oke gitu Iya, ya. Oh, kenapa? Ya. Kalau dulu kan Po Eli dibilang kamu Iya, dia orang cemburuan padahal banget. bukan Ya. pacaran. Ya, padahal sih kayak waktu itu pernah contoh aku lagi di rumah teman, dia telepon terus dia video call, "Pak, lu di mana?" Di rumah teman. "Kok temboknya beda?" Gitu, sampai temboknya itu beda dia bilang. gitu. Dia tahu dia ngecat apa dia nggak mungkin nggak tahu ya. Oke. Gitu, kok temboknya beda saking kayak gitunya gitu, protek banget ya kan. Padahal bukan pacar Padahal ya? bukan pacar. Padahal gitu. temen ya? Padahal temen gitu. Oh, I see. Sampai sebegitunya Iya, ya? makanya aku lebih milih cuek. Cuek dalam arti bukannya dia nggak sayang ya, cuek dalam arti ya udah masih lurus diri sendiri ini, tapi ya tetap saling sayang, saling perhatian. Gitu. Oh, oke. Protagonis atau antagonis? Tadi protagonis. Protagonis. Iya. Kamu lebih seneng membawakan protagonis. karakter yang baik-baik. Betul, tapi aku kalau kemarin kan banyak juga FTV yang aku maininnya. Tapi kemarin terakhir juga aku dikasihnya harusnya protagonis. Katanya lu nggak cocok, dikasihnya antagonis terus gitu kan. Kasih lebih banyak antagonis sih aku main, tapi aku lebih pengennya sih protagonis gitu. Oke. Karena image-nya kan kalau antagonis nanti di luaran publik kan orang nggak tahu kan kadang kan tiba-tiba orang awam. Kok gitu? Iya, Gitu. kalau ini orang jahat nih biasanya kan gitu kan. Ini yang suka jahat nih di TV nih gitu kan. Itu kalau antagonis. Antagonis, ya, antagonis kan orang lebih kasihan apa gitu. Jadi kamu lebih pengen mendapatkan peran-peran protagonis, tapi kamu dapatnya antagonis terus gitu. Oh, Terakhir kemarin aku di project ada salah satu apa ya web series gitu ya di aplikasi itu. Aku main juga protagonis gitu. Antagonis gitu. Oke. Dunia entertainment atau dunia usaha? Usaha. Lebih suka di dunia usaha. Ya karena kalau usaha itu kan untuk nanti hari tuanya kita memang udah jelas gitu kan. Kalau di entertain kan ya kita ya mohon maaf ya kayak sekarang kita lihat yang dulu-dulu yang senior-senior mungkin ya ada beberapa yang enggak, dulu yang dia naik banget tiba-tiba langsung boom, drop gitu kan ya, dan dia nggak ada usaha gitu. Makanya sih kalau bisa dua-duanya gitu. Kalau bisa dua-duanya. Iya. Tapi kata orang di entertainment duitnya lebih gede. Sekali gini puluhan juta. Ya itu sekali kalau gini puluhan kalau udah ada nama seperti Raffi Ahmad mungkin ya. Oke. Iya, kalau Raffi Ahmad atau siapa gitu. Cuma kalau cowok kan agak susah gitu kan. Kayak cowok itu agak susah, nggak kayak cewek. Kalau cewek mungkin ya dia ala-ala nyanyi dia langsung dapat honor 10 juta, 5 juta beberapa. Kalau cowok gitu. enggak ya? Kalau cowok agak susah Udah jungkir balik, modalnya kecil. Nah, gitu makanya harus punya nama besar dulu, harus branding dulu. Nama iya, dulu. dan itu kan kalau badan besar juga nggak bisa menarik honor besar. nggak bisa, nggak tentu. beda. Itu ya? makanya besar kalau badan besar. Gitu. Dikenal kepribadian atau penampilan? Dikenal karena kepribadian. Iya. Maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi. Dong, maksudnya kepribadian. Misalkan saya baik apa gitu daripada santun. Kalau penampilan, penampilannya keren banget ya dia, tiba-tiba mobil minjem lah atau apalah. Atau gitu. tipu sana sini kan gitu. Kamu nggak suka? Mendingan kalau aku sih apa adanya aja. Gitu. Apa adanya. Oke. Dihujat netizen atau diboykot netizen? Kalau di boykot kayaknya hilang dong langsung. Langsung pindah nanti kan, pindah negara langsung gitu. Dihujat aja lah karena udah biasa dihujat gitu. Udah biasa jadi udah kebal ya. Udah kebal gitu. Oke. Oke, kita udah ngobrol banyak. Nah, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke seluruh netizen dan seluruh penonton Fix Mantap yang di sini. Oke, buat teman-teman Fix Mantap semuanya yang nonton pada tayangan hari ini, mudah-mudahan doain aja supaya ya sekarang nih aku menjalani usaha ini supaya berjalan dengan lancar, supaya aku bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang juga. Semoga doain biar aku bisa cepet-cepet halalin Irma di tahun ini. Gitu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya guys, kalau mau nge-gym di area Bekasi dan juga Depok, jangan lupa datang ke Fun Fitness. Ya, Fun Fitness ya. Ada di Bekasi dan juga ada di Depok. Tuh, gue bantuin promo. Keren luar biasa. Mantap memang. Oke, jadi sebetulnya kamu ini seorang artis, penyanyi atau pengusaha sih? Kalau saat ini pokoknya ada cuannya aku jalanin aja udah. Laki-laki berat ya tanggung jawabnya ya. Bebannya berat banget laki-laki kan. Walaupun kita
yang kecilnya diurusin orang tua, besarnya diurusin istri, tapi beban tanggung jawabnya kita berat. Lebih Lebih banyak. Ya, Kayak kita harus kerja keras gitu. Oke, jadi Keras ingat, kerja gitu. Semuanya harus keras ya, Kak. semuanya harus keras. Harus Laki-laki keras. semuanya harus keras, Harus keras. ya. Oke. Jadi ingat kata Elsa. Apa tuh? Kamu masih lama, Mas. Masih banyak tugas yang harus kamu selesai. Oh gitu. Oh, bener ya. Iya, betul. Oke. Karena semua laki-laki harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi kerja keras, semuanya serba keras. Serba Nggak keras. boleh lembek-lembek. Ngondek boleh lah ya. Oke, Irfan, senang sekali ngobrol sama kamu. Sama-sama. Dan thank you banget Ya. sudah jauh-jauh ke sini. Irfan tinggal di mana sih? Sawangan tadi ya? Iya di Citayam. Aku asli Citayam. Oh, Citayam. Tapi sekarang tinggal di Sekarang tinggal di Gading. di Gading. Ya. Nggak terlalu jauh ya? Macet nggak tadi? Lumayan sih, kenapa Gading itu ke sini 1 jam lebih lah. Tapi tadi jemput Irma dulu. Jemput Irma dulu, tadi ada Di mana? kerjaan juga ada di rumah dia di Cepaka Putri. Cepaka Putih, searah lah ya. Sarah, kita syuting bareng dulu, baru syuting di sini. Oke, luar biasa. Dari pagi, makanya tadi dari pagi langsung ke sini. Oh, oke. Tapi masih fresh ya, nggak kelihatan capek. Alhamdulillah. Karena ininya banyak soalnya. Amin ya Amin, robbal amin. alamin. Oke, Van. Ya. Thank you banget sudah hadir di sini dan kita berharap next kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Ya. sini. Masih mau kan? Mau dong. Mau dong, nanti berdua ya Ini sama Irma. suatu kehormatan loh aku bisa diundang di Fix Mantap. Terima Luar kasih. biasa loh. Kamu emang peresnya jago. Oke, sobat mantap, itu tadi ngobrol-ngobrol sama Irfan. Tahu kan dia adalah pacarnya si Irma Darmawangsa, dan harapan Irfan adalah secepatnya tahun ini untuk menghalalkan hubungan Amin. mereka berdua. Oke, dan kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang lain. Dan akhirnya saya Mas Rere. Saya Irfan Sebastian. Jumpa lagi di podcast Fix Mantap Gak Kuku Au Au.